Hai aku Vela, selamat datang di channel YouTube HMJ Terapi Okupasi. Kalian pasti udah sering banget dengar kata HMJTO kan? Tapi kalian udah tahu belum apa sih sebenarnya HMJTO itu? Nah, tenang aja. Hari ini kita bakalan bahas semuanya. Jadi jangan kemana-mana ya. Kita bakalan kenalan lebih dekat sama organisasi yang gak cuma produktif tapi juga seru banget. Jadi kalian udah pada penasaran kan? Tunggu apa lagi? Langsung aja yuk. Sebelum masuk ke HMJ terapi okupasi, kita bahas dulu yuk. Apa sih himpunan mahasiswa itu? Jadi aku Velas, dilansir melalui gramedia.com, Himpunan Mahasiswa atau HIMA merupakan salah satu organisasi mahasiswa yang berada di tingkat jurusan dan termasuk organisasi internal kampus. Hadirnya organisasi himpunan mahasiswa tersebut berasal dari prinsip dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa. HIMA menjadi media bagi para anggotanya agar mampu mengembangkan pola pikir, kepribadian, serta potensi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa yang berkaitan oleh disiplin ilmu agar setelah lulus dari perguruan tinggi, mahasiswa mampu terjun langsung ke masyarakat. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu himpunan mahasiswa? Kalau gitu, langsung aja kita beralih ke himpunan mahasiswa jurusan terapi okupasi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Selamat datang di himpunan mahasiswa jurusan Terapi Okupasi Poltekkes Kemenkes Surakarta, tempat di mana semangat, kebersamaan, dan ilmu bertemu dalam satu tujuan. Inilah rumah bagi para mahasiswa terapi okupasi, tempat untuk tumbuh, belajar, berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik di setiap harinya. Nah, Kopelas, tahu nggak sih apa itu Himpunan Mahasiswa Jurusan Terapi Okupasi? Himpunan Mahasiswa Jurusan Terapi Okupasi atau yang bisa disingkat menjadi HMJTO merupakan lembaga eksekutif mahasiswa untuk menampung, menyalurkan, dan mengembangkan minat, bakat, serta potensi mahasiswa jurusan terapi okupasi. HMJTO selalu berkembang dari waktu ke waktu. Setiap periode kepengurusan hadir dengan visi dan misi yang unik dan berbeda. Ini menyesuaikan dengan semangat dan identitas kabinet yang tengah menjabat. Ini menjadikan HMJTO selalu dinamis, inovatif, dan relevan terhadap perubahan zaman. Meski visi dan misi yang berbeda di setiap periode, tetapi ada satu hal yang tidak pernah berubah, yakni semangat kami untuk memberikan yang terbaik bagi mahasiswa dan jurusan terapi okupasi. HMJTO memiliki tujuan untuk mewujudkan mahasiswa yang tidak hanya aktif dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter dan juga jiwa yang kuat. HMJTO ini berupaya membentuk mahasiswa yang berkeilmuan, berjiwa kekeluargaan, mandiri, demokratis, berbudi pekerti luhur, berwawasan luas, dan bertanggung jawab. Semua itu dilakukan demi terwujudnya masyarakat yang adil, sehat, dan juga sejahtera yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, apa sebenarnya fungsi dari HMJTO? HMJ Terapi Okupasi Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki peran penting untuk seluruh mahasiswa jurusan terapi okupasi. Fungsinya antara lain sebagai wadah untuk mengayomi dan memfasilitasi seluruh mahasiswa jurusan terapi okupasi untuk berkembang, tempat di mana seluruh mahasiswa jurusan terapi okupasi dapat bertanya, berbagi, dan tumbuh bersama dengan semangat, kekeluargaan, dan penuh dukungan. Kedua, berperan untuk menggali, menampung, menyalurkan, mengarahkan, mengembangkan, serta memperjuangkan setiap aspirasi dan potensi mahasiswa. Karena setiap suara, ide, dan gagasan memiliki nilai yang besar dalam membangun kemajuan jurusan terapi okupasi. Ketiga, HMJTO berkomitmen untuk memupuk dan membina rasa persaudaraan serta kekeluargaan di lingkungan sivitas akademika. Kami percaya kekuatan sejati datang dari kebersamaan. Keempat, HMJTO selalu siap menyikapi berbagai dinamika internal dan eksternal kampus dengan sikap bijak, tanggap, dan bertanggung jawab demi memperjuangkan kepentingan mahasiswa jurusan terapi okupasi secara adil dan beretika. Aku Velas, tahu nggak sih sebenarnya apa makna dari logo HMJ Terapi Okupasi itu? Jadi, logo ini memiliki warna dasar hijau yang melambangkan ketenangan dan juga keseimbangan yang berkaitan erat dengan dunia terapi okupasi. Terus, sekarang coba perhatikan. Ada 3 figur manusia yang saling bergandengan. Tahu nggak?
Ini merupakan simbol dari mahasiswa tingkat 1, 2, dan 3 yang saling berjalan bersama. Mereka ini digambarkan saling terhubung karena membawa satu visi misi yang sama sebagai bagian dari himpunan mahasiswa jurusan terapi okupasi. Jadi, logo ini bukan cuma simbol visual saja, tapi merepresentasikan kebersamaan, perjalanan, arah yang sama sebagai mahasiswa terapi okupasi. Oke, sebelum kita lanjut, yuk kita kenalan sama namanya kabinet. Kabinet merupakan susunan pengurus inti yang memiliki tanggung jawab penuh untuk memimpin, mengatur, menjalankan HMJ terapi okupasi selama satu periode penuh. Tujuannya agar pekerjaan tidak hanya menumpuk di satu orang saja, lebih efektif, dan pastinya agar visi misi HMJ terapi okupasi terwujud dengan sukses. Fun fact nih Om Helat, HMJ terapi okupasi memiliki kabinet dengan nama yang unik dan berbeda di setiap periode dan kepengurusannya loh. Next, kita bakal kenalan sama departemen yang ada di HMJ Terapi Okupasi. Nah, di HMJ Terapi Okupasi ada 6 departemen yang berperan aktif dalam menjalankan program kerja maupun kegiatan organisasi. Masing-masing departemen memiliki peran aktif dalam bidangnya yang bertujuan untuk mendukung kemajuan dan keberlangsungan himpunan. Oke, Velas, mau tahu nggak apa aja sih 6 departemen yang ada di HMJ Terapi Okupasi? Oke, Velas. Yang pertama ada Departemen Pendidikan dan Dalam Negeri atau yang biasa disebut PDN. Kemudian ada Departemen Luar Negeri dan Pengabdian Masyarakat atau biasa disebut Pelumas. Kemudian ada Departemen Seni dan Olahraga atau DSO. Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informasi atau Kominfo. Dan yang terakhir ada Departemen Badan Usaha Rumah Tangga atau BURT. Mau tahu lebih lanjut tentang masing-masing departemen? Simak penjelasan berikut ini. Halo Kuvelas, sebelum kita kenalan sama 6 departemen yang ada di HMJ Terapi Okupasi, yuk kita kenalan dulu sama Pusat Koordinasi Kegiatan di HMJ Terapi Okupasi, yaitu Badan Pengurus Harian atau BPH. BPH terdiri dari ketua dan wakil ketua, sekretaris, serta bendahara. BPH juga memastikan semua program kerja berjalan sesuai rencana dan selaras dengan tujuan organisasi. Kemudian, BPH juga menjadi penghubung antar departemen untuk berkomunikasi dan bekerja sama tetap solid loh. Untuk meningkatkan aktivitas organisasi, BPH biasanya melakukan berbagai kegiatan seperti 1. Gathering internal. Kegiatan seru yang bertujuan untuk meningkatkan keakraban antar anggota HMJ Terapi Okupasi melalui berbagai permainan, diskusi, dan juga kebersamaan. Yang kedua, ada rapat besar, yaitu forum penting di mana seluruh anggota himpunan mahasiswa jurusan terapi okupasi berkumpul untuk mengevaluasi kegiatan dan juga berdiskusi serta berbagi pendapat. Yang ketiga, ada open recruitment. Kesempatan untuk mahasiswa baru untuk bergabung di keluarga besar HMJ Terapi Okupasi. Disinilah regenerasi dan semangat baru dimulai. Dan tentunya ada makrab internal. Momen keakraban seluruh anggota HMJ Terapi Okupasi yang diisi dengan berbagai kegiatan kebersamaan dan juga refleksi dengan tujuan untuk mengenang seluruh perjalanan dan mempererat rasa kekeluargaan. Sekarang, yuk kita kenalan dengan ketua dan wakil ketua, sekretaris, dan bendahara dari HMJ Terapi Okupasi. Hai aku Velas! Tahu nggak sih di balik serunya kegiatan dan kompaknya anggota HMJ Terapi Okupasi ada dua sosok penggerak utamanya loh. Yap, mereka adalah ketua dan wakil ketua HMJ Terapi Okupasi. Kalau HMJTO itu ibarat tubuh, mereka ini otaknya yang bikin semuanya tetap jalan dan terarah. Ketua dan wakil ketua nggak cuma ngatur arah organisasi, tapi juga dengerin ide-ide seru dan kreatif dari teman-teman semua. Sebagai penanggung jawab utama, ketua dan wakil ketua memastikan tiap departemen bisa kerja bareng dengan asik, kompak, dan tentunya penuh semangat. Gak hanya sampai di situ, ketua dan wakil ketua juga aktif banget untuk bangun relasi baik di dalam maupun di luar kampus. Intinya, ketua dan wakil ketua bukan cuma sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai penyemangat dan jembatan buat semua anggota biar HMJ Terapi Okupasi makin dikenal dan makin keren. Dengan penuh semangat kebersamaan, ketua dan wakil ketua siap membawa HMJ Terapi Okupasi untuk terus bergerak, berkarya, dan berarti.
Halo Okupelas, yuk kenalan dengan salah satu bagian penting di HMJ Terapi Okupasi, yaitu sekretaris. Sekretaris bertugas untuk mengatur kesekretariatan supaya organisasi bisa berjalan lebih rapi dan terkoordinasi. Nah, nggak cuma itu, sekretaris juga membantu ketua untuk mengatur aktivitas internal, seperti rapat, membuat surat menyurat, dan membuat catatan penting untuk organisasi. Intinya, sekretaris ini tuh yang bikin semua agenda bisa tersusun rapi dan gak berantakan deh. Nah, lagi nih, kita masuk ke bagian paling krusial di HMJ Terapi Okupasi. Siapa lagi kalau bukan bendahara? Bendahara memiliki tugas super penting loh, yaitu mengatur seluruh keuangan biar program kerja bisa jalan dengan lancar. Tapi jangan salah, kerjaannya nggak cuma itu doang loh. Bendahara juga membantu ketua dan wakil ketua dalam aktivitas internal organisasi, mulai dari rapat, LPJ, dan masih banyak lagi. Oke, aku Velas. Sekarang kita masuk ke departemen yang pertama nih. Kira-kira departemen apa ya? Bener banget. Departemen Pendidikan dan Dalam Negeri atau PDN. Jadi, Departemen PDN memiliki peran penting untuk memotivasi mahasiswa supaya bisa menggali, mengembangkan, dan meningkatkan potensi, pengetahuan, dan skill yang mereka miliki. Aku Velas tahu nggak, Departemen PDN membawahi UKM yang keren banget, yaitu KSRTO atau Korps Sukarela Terapi Okupasi. Mereka ini pahlawan tanpa tanda jasa di bidang pertolongan pertama dan kegiatan sosial. Pokoknya kalau ada acara, mereka sigap banget. Nah, selain itu, Departemen PDN juga merekap Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa atau SKKM yang dari tingkat 1 sampai tingkat 4 loh. Nah, sekarang kita masuk ke program kerja Departemen PDN yuk. Yang pertama, workshop nasional. Di sini kita mengadakan workshop berskala nasional dari pemateri yang super keren, kompeten, dan juga bikin otak kita tambah encer. Kita juga mendatangkan langsung pasien untuk sesi praktek loh. Pokoknya pulang-pulang dapat ilmu dan juga sertifikat buat SKKM. Mantap nggak tuh? Kita lanjut ke program kerja kedua. Nah, di sini siapa yang dulu ikut PKKMB? Pasti semuanya dong. PKKMB itu masa orientasi yang pertama kali ngenalin ke kita. Wah, ternyata gini ya dunia kuliah. Nah, ternyata Departemen PDN inilah yang mengurus kegiatan PKKMB tingkat jurusan, tetapi tetap berkoordinasi dengan PKKMB pusat supaya acaranya lancar jaya. Jadi kalau dulu kamu disuruh yel-yel, disuruh kerjain tugas yang banyak banget, itu untuk mempersiapkan kamu supaya siap memasuki dunia perkuliahan. Selanjutnya ada clue-nya nih teman-teman, yaitu ulang tahun jurusan. Yap, betul banget. Disnatalis jurusan terapi okupasi. Fun fact-nya, Disnatalis ini berkolaborasi dengan salah satu program kerja yang ada di Departemen DSO, yaitu Pekan Olahraga dan Seni. Kedua program kerja ini berkolaborasi dan dinamakan Diesport. Nah, program kerja ini yang paling heboh dan juga ditunggu-tunggu loh, karena kita ngerayain ulang tahun jurusan tercinta dengan acara yang seru banget, karena kita mengundang artis ternama. Nah, program kerja Disnatalis ini punya nama tersendiri Okuvelas, yaitu Occupational Therapy Festival atau Okufest. Terakhir, program kerja yang gak kalah kece nih teman-teman, yaitu webinar internasional. Kalau yang tadi nasional, yang sekarang level internasional. Karena pematerinya keren-keren bahkan dari luar negeri. Selain bisa menambah wawasan global, teman-teman juga bisa menambah relasi dan juga sertifikat loh. Selanjutnya kita beralih ke departemen berikutnya ya Okupelas. Kira-kira apa ya? Bener banget, ada Departemen Luar Negeri dan Pengabdian Masyarakat atau biasa disingkat Pelumas. Lewat departemen ini, mahasiswa didorong untuk aktif berkontribusi di lingkungan eksternal untuk menjadi relasi dengan pihak luar, serta turut terlibat dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Oh ya, Departemen Pelumas juga berfokus pada pengembangan potensi sosial mahasiswa loh, baik dalam hal kepedulian, empati, maupun kemampuan berinteraksi dengan masyarakat luas. Nah, dengan adanya departemen ini, diharapkan seluruh mahasiswa terapi okupasi nggak hanya unggul di bidang akademis saja, tetapi juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Sekarang kita masuk ke program kerja yang rutin dilaksanakan oleh Departemen Pelumas ya Okupelas. Jadi, Departemen Pelumas rutin mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat loh.
Kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian dan kepedulian jurusan terapi okupasi kepada masyarakat sekitar, bertujuan untuk berbagi kebahagiaan, menumbuhkan rasa kebersamaan, serta menghadirkan kehangatan. Contoh dari kegiatan ini adalah kunjungan ke panti jompo, panti asuhan, atau berbagi ilmu dan wawasan kepada masyarakat sekitar seperti penyuluhan dan cek kesehatan. Tujuan ini juga sarana bagi kami sebagai mahasiswa untuk mempererat hubungan kami dan juga masyarakat sekitar. Kita beralih ke departemen selanjutnya. Yuk, aku Velas. Yap, kita lanjut ke Departemen Seni dan Olahraga atau disingkat DSO. Departemen ini berperan sangat penting dalam menumbuhkan semangat, kreativitas, dan menjaga keseimbangan antara akademik dan non-akademik dalam satu wadah, yaitu seni dan olahraga aku Velas. DSO menjadi tempat bagi mahasiswa untuk menyalurkan minat, bakat, dan potensi diri dalam berbagai bidang, dari bidang kompetitif maupun rekreatif. Oh iya, dalam menjalankan fungsinya, DSO membawa beberapa unit kegiatan mahasiswa loh. Aku Velas tahu nggak nih, UKM apa aja yang dibawa oleh DSO? Yang pertama, ada UKM Basket Terapi Okupasi, di mana menjadi wadah bagi mahasiswa terapi okupasi yang memiliki minat dan bakat khususnya di bidang olahraga basket untuk menyalurkan bakat dan mengembangkan kekompakan tim. Nah, yang selanjutnya ini ada UKM Wave Terapi Okupasi, di mana menjadi wadah dalam mengekspresikan diri dan mengembangkan bakat khususnya di bidang seni. Nah, oke aku Velas, siapa nih yang udah gak sabar apa saja program kerja dari Departemen Seni dan Olahraga? Yuk kita bahas bareng-bareng. Program kerja pertama dari DSO ada pelantikan unit kegiatan mahasiswa. Aku Velas tahu nggak nih, program kerja ini diselenggarakan untuk melantik seluruh kepengurusan unit kegiatan mahasiswa di bawah naungan Himpunan Mahasiswa Jurusan Terapi Okupasi. Kegiatan ini menjadi simbol resmi dimulainya masa jabatan kepengurusan UKM serta bentuk apresiasi atas semangat dan tanggung jawab dalam menjalankan perannya. Next, kegiatan yang paling heboh dan seru dari Departemen Seni dan Olahraga, yakni Perseni, Pekan Olahraga dan Seni. Ayo, siapa nih yang udah nunggu-nunggu kegiatan ini? Nah, seperti yang kita ketahui, program kerja Perseni ini berkolaborasi dengan Departemen PDN yang dinamai dengan Diespor, Dies Natalis, dan Perseni. Program kerja ini adalah program kerja yang paling heboh dan paling ditunggu-tunggu. Karena pada program kerja ini kita akan merayakan ulang tahun jurusan kita yang tercinta loh teman-teman. Nah, pada program kerja ini akan ada senam bersama, jalan sehat, dan serangkaian pekan olahraga dan seni yang akan kita rayain bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kuvelas, selamat datang di Departemen Agama. Departemen Agama berperan sebagai wadah pengembangan rohani bagi seluruh mahasiswa jurusan terapi okupasi. Untuk sebelumnya, kalian udah tahu belum apa sih tugas dari Departemen Agama? Tugas dari Departemen Agama adalah menumbuhkan nilai spiritual dan juga moralitas tanpa memandang latar belakang agama ataupun kepercayaan. Kalian tahu nggak sih, di Departemen Agama membawahi 2 unit kegiatan mahasiswa. Yang pertama ada Majelis Kerohanian Islam Terapi Okupasi atau MKITO, dan yang kedua ada Persekutuan Mahasiswa Kristen Terapi Okupasi atau PMKTO, yang dimana membawahi kegiatan keagamaan mahasiswa. Yuk kita cari tahu agenda dari Departemen Agama. Jadi, Departemen Agama rutin melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan seperti berbagi takjil, buka bersama, hingga kajian yang bertujuan untuk mempererat rasa kebersamaan dan juga meningkatkan keimanan. Selain itu ada juga buletin keagamaan yang berisi tentang pesan moral, nilai-nilai kebaikan, dan inspirasi bagi mahasiswa terapi okupasi. Melalui kegiatan-kegiatan ini, Departemen Agama berupaya menciptakan lingkungan yang penuh toleransi, saling menghargai, dan membawa energi positif bagi seluruh mahasiswa. Next, yuk kita kenalan sama departemen yang paling kreatif di HMJ Terapi Okupasi, yaitu Departemen Komunikasi dan Informasi atau Departemen Kominfo. Kalian tahu nggak sih, Aku Velas, Departemen Kominfo membawahi seluruh media sosial dari HMJ Terapi Okupasi, mulai dari Instagram, YouTube, TikTok, kemudian ada email, dan juga Linktree loh.
Kalau diibaratkan Departemen Kominfo itu kayak wajah sama suaranya HMJ Terapi Okupasi nggak sih? Karena departemen inilah yang mengatur semua hal yang berhubungan dengan teknologi, informasi, komunikasi, dokumentasi, hingga publikasi semua kegiatan HMJ Terapi Okupasi. Nah, mulai dari desain postingan, kemudian ada foto-foto kegiatan, ada video keren yang kalian tonton sekarang, itu semua hasil kerja keras Departemen Kominfo loh. Nah, Departemen Kominfo juga punya beberapa agenda yang keren loh. Ada Occupational Therapy Magazine, yaitu majalah digital tentang dunia terapi okupasi yang dikemas secara santai dan juga informatif. Nah, Departemen Kominfo juga memiliki agenda berupa foto kabinet. Jadi, kalian bisa makin kenal sama wajah-wajah di balik layar semua anggota HMJ Terapi Okupasi. Selanjutnya ada hari peringatan, berupa ucapan untuk merayakan hari penting nasional bahkan internasional. Kalau penasaran sama prestasi anak terapi okupasi, tenang aja, Departemen Kominfo punya Outrayem nih. Nah, biar nggak ketinggalan kabar dan update seru seputar kegiatan HMJ Terapi Okupasi di lingkup eksternal, kalian bisa pantengin what's going on. Departemen Kominfo juga memiliki beberapa agenda lain yang kelas. Kalau kalian mau tahu tentang apa aja informasi terbaru dari jurusan, UKM, atau organisasi mahasiswa yang ada di jurusan terapi okupasi, kalian bisa langsung aja cek information yang selalu kami share di Instastory ya. Kalian mau bekerja sama dengan kami dalam bentuk media partner? Tenang aja, kalian bisa langsung menghubungi sosial media kami serta memenuhi syarat dan ketentuan yang telah kami berikan. Oh, atau kalian mau share lowongan pekerjaan? Bisa banget nih, teman-teman bisa mengirim pamflet karena Departemen Kominfo bisa membantu share lowongan pekerjaan melalui story IG. Nah, Kovelas, kami juga selalu update postingan terbaru nih di New Post, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Terakhir nih aku Velas, Departemen Kominfo juga membuat konten-konten kece sesuai tren yang bisa kalian lihat di Instagram, YouTube, bahkan TikTok nih aku Velas. Pokoknya kalau ada postingan yang kece muncul di media sosial NJTO sudah bisa ditebak nih. Itu pasti tangan-tangan kreatif anak Kominfo. Halo aku Velas. Sekarang yuk kenalan lebih dekat dengan salah satu departemen yang jadi tulang punggung penggerak internal HMJ Terapi Okupasi, yakni Departemen Badan Usaha Rumah Tangga atau yang akrab biasa disebut dengan BURT. Departemen ini mungkin terlihat sederhana, tapi perannya luar biasa penting loh. Tanggung jawab utama Departemen BURT adalah untuk menjaga solidaritas antar anggota, serta mengelola dan mengatur seluruh inventaris HMJ Terapi Okupasi dengan baik, efisien, dan penuh rasa tanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, Departemen BURT memiliki beberapa agenda yang menjadi ciri khas mereka. Nah, yang pertama ada pembuatan pakaian dinas harian atau juga PDH. Seragam ini bukan hanya sekedar pakaian loh aku Velas, tapi juga simbol kebersamaan dan identitas anggota HMJ Terapi Okupasi. Dengan seragam ini, anggota HMJ Terapi Okupasi tampil kompak dan percaya diri dalam mengikuti kegiatan resmi HMJ Terapi Okupasi. Selanjutnya ada dana usaha atau biasa disebut danusan, yaitu bentuk kemandirian dan kreativitas dalam mengelola sumber keuangan organisasi. Contohnya adalah di mana kita menjual berbagai makanan seperti risol mayo, keripik pedas, dan lain sebagainya. Next, ada open pre-order alat kesehatan, di mana sebagai mahasiswa kesehatan, terutama jurusan terapi okupasi, wajib memiliki beberapa alat kesehatan untuk menunjang pembelajaran. Oh iya, Departemen BURT juga mengelola dan mengatur seluruh inventaris HMJ Terapi Okupasi loh. Nah, agenda lain yang ada di Departemen BURT adalah merayakan ulang tahun seluruh anggota HMJ Terapi Okupasi dengan Greeting for HMJ melalui desain yang lucu dan caption yang menarik. Departemen BURT juga mengelola piket rutin HMJ Terapi Okupasi loh, aku Velas. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ruang HMJTO selalu bersih, nyaman, dan siap digunakan kapanpun. Dari ruangan yang rapi,
muncullah semangat untuk berkontribusi yang lebih baik. Terakhir adalah kegiatan apresiasi wisuda yang dilakukan sebagai bentuk penghargaan untuk kakak-kakak demisioner HMJ Terapi Okupasi yang telah menyelesaikan masa studinya. Selain itu, kami juga memberikan ucapan melalui Instastory supaya mahasiswa jurusan dapat ikut berbagi kebanggaan dan kebahagiaan atas kelulusan mereka. Gimana nih Okupelas? Udah kenal kan dengan himpunan mahasiswa jurusan terapi okupasi? Keren-keren kan pastinya? Dan udah nggak berasa kita udah sampai di akhir video nih. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah menyaksikan. See you next video Okupelas!